melimpahkan dayanya kepada kita semua sehingga kita mendapatkan kemudahan sekaligus petunjuk dalam menjalani proses pembelajaran hari ini. Ya, dengan demikian seluruh interaksi kita itu mendapatkan keberkahan. Keberkahan yang dimaksud di sini adalah memproduksi dan mereproduksi kebaikan. Jadi kalau ini dianggap sebagai satu kebaikan, setelah ini kita mampu membagi kebaikan-kebaikan lain bagi alam semesta. Yang terpenting dulu bagi komunitas kelas ini. Jadi kalau Ibu Indaryani punya modal yang berlebih sekarang, bagikanlah kepada Fendi. Atau sebaliknya, bagikanlah kepada Hamdana. Nah, itu namanya saling berbagi kelebihan. Ya, jangan disimpan seperti gayanya kapitalis. Kapitalisme itu memang saring itu. Karena dia tahu bahwa ada banyak investasinya yang sudah mau dibagikan untuk akhirat. Masya Allah. Lanjutkan, lanjutkan ya. Lanjutkan. Itu, Siap, Bro. ya itu tidak ada di kala itu. Pasar ini. Tidak ada. Semua ya, sebentar. Tempatkan di atas semua jenis kesadaran. Yang saat ini lebih cenderung orang itu didominasi oleh kesadaran ekonomi sehingga memikirkan kesadaran-kesadaran yang lain. Mari kita lanjutkan, saya akan dibantu dengan slide supaya kita tidak kemana-mana dalam berdiskusi. Sebab kalau kita tidak dibantu oleh slide itu, kadang-kadang eh, kita keluar dari pokok bahasan. Ya. Nah ini kan yang kedua terakhir kemarin itu deduktivisme kan. Kalau saya mau refleksi ataukah flashback, nomor satu itu induktivisme. Jadi Anda sudah tahu semua ini kan, cara membangun ilmu atau teori. Induktivisme itu dominan pada proses pergerakan penalaran yang dimulai dari bawah, bottom up. Ada hal-hal yang kecil, kita explore, ini biasanya kualitatif ini ya, dieksplor menjadi sebuah pernyataan umum yang biasa kita sebut sebagai teori atau yang tepatnya proposisi lah. Karena dalam sains itu teori itu kalau sudah terbukti secara empiris nanti akan ada satu metode untuk memperkuat kesahihan pembuktian empiris itu. Ya, sebaliknya ini deduktivisme kita balik saja arahnya. Kita mulai dari kalau begitu tadi induktivisme itu kaya akan konteks. Dia kaya akan konteks, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk digeneralisasi. Itu induktivisme ya. Konteks-konteks lokal bisa dipotret, karena konteks lokalnya yang dominan, karena itu dia sulit sekali berakhir generalisasi. Artinya generalisasi, penyimpulan kita kadang-kadang hanya bersifat kontekstual, tidak bisa digunakan
Karena Anda induktif, Anda kontekstual itu pada konteks budaya luwu. Tapi begitu penyimpulan ini kita mau pakai pada yang dekat-dekatnya mau saja, misalnya di Toraja, mungkin itu sudah perlu dulu hati-hati. Karena induktivisme hanya kaya dengan kontekstual dan sulit berakhir dengan generalisasi. Nah, sebaliknya deduktivisme itu namanya deduktif itu kita mau bicara struktur logiknya di situ. Misalnya sudah ada teori umum. Teori itu yang membimbing kita untuk menyusun hipotesis. Sebenarnya hipotesis ini nanti harus diuji. Tapi dalam penalaran deduktivisme, dengan menggunakan logika, ingat logika, semua manusia mati. Itu umum toh? Betul itu Sarip toh? Semua manusia mati. Lalu pernyataan berikutnya, premis yang kedua, dokter manusia. Lebih sini lagi, apa kesimpulannya deduktivisme? Dokter mati. Dokter juga mati. Iya. Jadi ini adalah struktur logik. Makanya dikatakan itu deduktivisme adalah logical structuring. Menstrukturkan logika. Ini anunya Aristoteles, ini logika ini. Jadi kalau ada salah satu premis yang salah, pasti kesimpulannya itu salah. Tapi dia kuat di dalam mensistematisasi teori. Cuma dia tidak terlalu kuat dalam hal, dia jauh dari realitas kadang-kadang. Karena dia berangkat pada sebuah abstraksi yang lebih luas. Ya, teori itu abstraksinya luas, hanya menggunakan logika penalaran kita turunkan sedikit dia ke hipotesis, baru hipotesis kita buktikan, ya. Tapi ini kan nanti pembuktian ada mekanisme khusus. Nah, itulah baru disebut sai. Tapi kalau kita hanya sampai pada hipotesis, namanya hipotesis adalah sebuah tesa yang masih lemah. Karena itu kelemahannya deduktivisme kadang-kadang jauh dari realitas. Kalau kelemahannya induktivisme sulit di-generalisasi. Kalau kelemahannya ini adalah jauh dari realitas. Lalu bagaimana mengatasi kelemahan induktivisme dan kelemahan deduktivisme? Nah, muncullah yang disebut dengan istilah verifikasionisme yang banyak diproklamirkan oleh satu kelompok diskusi yang disebut dengan istilah positivisme logis. Ini ada kelompok diskusinya namanya Wiener Circle, ya, lingkaran Wiener. Ya, ada di Italia ini, ya. Semua ini banyak juga anunya dari Eropa sentris juga. Dia seperti yang paling terkenal ini sebenarnya A.J. Ayer, ya. Ini dia bilang tadi teori yang dibangun oleh deduktivisme yang banyak-banyak hanya bersifat hipotesis. Kadang-kadang juga hanya bersifat kontekstual. Jadi kalau saya tanya ini epistemologi mana yang menghasilkan teori kontekstual? Saya mau tanya dulu. Baru-baru tadi saya ngomong. Epistemologi mana yang menghasilkan teori kontekstual? Kalau begitu pertanyaannya di ujian Preli, ada 5 jawaban. Yang mana dijawab? Hah? Induktivitisme. Wah, mantap, Hamdana. Luar biasa ya. Induktivisme karena dia kaya konteks. Kalau saya tanya lagi, epistemologi mana yang menghasilkan teori yang jauh dari realitas, lemah artinya lemah kajiannya dengan lapangan, bisa jadi tidak simetris, dia malah asimetris, itu adalah deduktivisme.
Jadi itu nanti dianggap ilmiah kalau menurut verifikasionisme hanya ketika bisa diverifikasi secara empiris. Artinya apa diverifikasi secara empiris? Diuji dengan fakta-fakta, diuji dengan data-data. Inilah yang menyebabkan semua kebenaran ilmiah itu rata-rata lebih dipercayai kalau dia terverifikasi dengan fakta. Kalau tidak terverifikasi dengan fakta, dianggap masih spekulasi. Pemukiman kumuh, faktor risiko TB. Maka nanti Indaryani pimpin timnya ke pemukiman kumuh, uji semua populasi yang ada di pemukiman kumuh, apakah memang lebih banyak yang TB atau tidak. Kalau lebih banyak, berarti teori itu benar secara ilmiah karena sudah terverifikasi secara empiris. Jadi empirisme itu bukan cuma sekedar pengalaman yang naturalistik yang kita jadikan sebagai statement dalam membangun teori, tapi yang terpenting kalau dalam verifikasionisme itu adalah ada data yang bisa kita konfirmasi. Ya, itu ada data. Jadi sepanjang tidak ada empirismenya, berarti nanti ini kalau dilanjutkan tadi deduksi dengan hipotetikal, kan biasa itu ada istilah kalau Anda baca deduktif hipotetikal. Nah, kan ada begitu tuh. Deduktif hipotetikal. Maksudnya itu deduktif. Deduksi itu berakhir dengan kekuatan hipotesis. Kalau dengan induktif tadi berakhir dengan kekuatan proposisi. Itu. Jadi bukan hipotesis, dia proposisi. Jadi ada proposisi, ada hipotesis. Itu. Nah, hipotesis inilah yang kita uji di lapangan. Semua penderita TB, semua umumnya pengidap HIV kena TB. Kumpulkan semua pengidap HIV, uji TB. Kebetulan banyak yang mengalami komorbid TB. Kalau banyak, berarti sudah terverifikasi. Berarti kekuatannya verifikasi ada pada kekuatan uji. Jadi pengujian, berarti kalau begitu kekuatannya verifikasi adalah menjustifikasi kelemahan epistemologi sebelumnya. Dia menjustifikasi induktivisme yang memang hanya bersifat kontekstual sekaligus menjustifikasi deduktivisme yang hanya sekedar bersifat formulation. Ya, formulasi artinya formula hanya sekedar menstrukturkan sebuah pernyataan menjadi sebuah pernyataan yang lebih bersifat khusus. Nah, itu dengan alat yang disebut oleh Aristoteles sebagai alat logika. Nah, ini hadir dia uji. Kita kadang-kadang mengujinya secara menggunakan statistical, ya. Misalnya saya mau bivarian, hanya mau melihat hubungan. Mungkin lagi naik lebih tinggi lagi, pokok.
verifikasi, boleh induktif, deduktif, verifikasi. Itu rata-rata para para intelektual di bidang riset atau peneliti itu sering ini menggunakan dalam misalnya pengembangan model. Kita belum tahu sama sekali seperti apa model yang terbaik di dalam menanggulangi tadi itu TB yang sifatnya re-emergensis, ya, muncul kembali. Ini TB dari mana ini TB ini? Kita mulailah misalnya dulu mencoba mengeksplor apanya ini TB yang menjadi masalah sehingga sejak Indonesia merdeka sampai sekarang tidak pernah berhasil kita tanggulangi. Kita eksplor itu, induktivisme hadir, eksplor. Lalu kemudian lahir proposisi. Kita ubah gerak penalaran, sistemasi lagi nih hipotesis. Proposisi ini, kita sistematisasi ini, kita turunkan dia ke dalam konstruk, ya. Kan ini proposisi tadi ini hanya tema-tema, hanya pola toh. Jadi pola ini kita turunkan levelnya menjadi konstruk, lalu konstruk menjadi variabel, lalu variabel satu dengan variabel lain kita hubungkan yang kita sebut dengan hypothetical deduktif, hipotetiko deduktif. Itu dah. Kita turunkan dia begitu, bahwa memang kekeliruan selama ini kita tidak banyak. Kan begitu tadi anunya. Begitu tadi pendekatannya di proposisi hasil induktivisme, kita sudah memetakan bahwa kearifan lokal sebagai kekuatan pencegahan TB, termasuk kekuatan bukan cuma pencegahan, termasuk pengobatan. Karena kekuatan lokal itu kita sudah bisa lihat peranannya di dalam membimbing para pasien TB ini untuk menjalani pengobatan jangka panjang dalam keadaan bersemangat. Ada dukungan sosial dari keluarga. Ada motivasi eksternal dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya. Nah, kita pakai deduktivisme, kita turunkan itu, lalu kita mau bertanya apakah benar local wisdom merupakan pendekatan efektif dalam penanganan TB. Ya, Anda uji. Begitu Anda uji, sampai apakah benar itu, sampai hipotesis itu Anda sudah deduktif, verifikasi ini Anda uji ini, hasil uji adalah kesimpulan yang bersifat ilmiah. Berarti hanya yang bisa diuji secara empiris yang bermakna. Karena itulah keputusan uji selalu mengatakan ada hubungan yang signifikan. Ada hubungan yang bermakna, begitu bahasanya. Ada pengaruh yang bermakna. Kejadian IMS 5 kali lebih besar menjadi HIV/AIDS dibandingkan dengan yang tidak IMS. Itu kemaknaan angka yang mencerminkan tingkat magnitude kasus, besaran kasus. Jadi tidak sembarang itu lahir tiba-tiba angka pemaknaan. Tidak. Mengapa? Karena kita mau memverifikasi. Cuma kelemahannya di verifikasi ini,
dia tidak cocok dipakai untuk build a teori. Karena dia sifatnya hanya berperan sebagai alat justifikasi. Yang building teori itu adalah deduktivisme dan induktivisme yang paling kuat build a teori, ya, deduktivisme mensistemasi teori. Nah, sementara yang ini adalah pembuktian teori. Jadi dia adalah verifikasi. Sering kita memverifikasi coba verifikasi misalnya apa yang Anda lakukan kalau Anda melakukan verifikasi, mencari apa? Mencari bukti. Coba saya misalnya tanya, siapa ini yang saya tidak pernah sebut. Saya tanya dulu, siapakah itu Andika? Mana ini Andika ini? Mungkin ini Roni ada lagi di entah berantai ini sehingga termasuk juga kapak Andika sehingga tidak aktif kengnya. Jangan bisa tanya orang yang tidak jelas. Hadir Ji Prof, hadir tahu Prof. Iya, tapi tidak ada menyahut. Ada tadi Prof. Ini hanya nama saja di sini, tidak ada Ada. orangnya. Ini namanya antara ada dan tiada. Itu lagunya Utopia itu. Itu film. Ah, Utopia itu Prof. iya, kalau bicara begitu jangan sampai ini kalau kalau memang antara ada dan tiada, kalau ada juga lagu kalau memang meninggal di mana kuburnya? Wih, itu siapa? Lagu zaman dulu. Itu lagu lama itu. Astagfirullah. Lagu Kalau begitu Ibu nostalgia. Indaryani yang minta izin minggu lalu, 2 minggu lalu. Ibu Indaryani, saya tanya kita apakah masih tahu tanggal pernikahannya? Masih, Bro. Tanggal berapa? Tanggal. Tunggu dulu, Bro. Oke, sebut saja satu tanggal, sebut saja. Jangan sampai lupa mudah-mudahan. Coba bayangkan ini. 1999. Momen terindah tidak tahu, bayangkan. Jangan sampai lupa Bu Dokter. Iya, itu mau lapor ini sama suami kita ini masa dilupa tanggal pernikahan. Nah, jadi kita anggaplah 12 Desember tahun 2000. Tahun 99, Prof, tapi. Nah, kalau begitu tanggal 9 September tahun 99. Anggaplah begitu toh. Itu pernyataan tadi itu adalah sebuah Iya, pernyataan. Prof. Itu adalah sebuah pernyataan. Berangkat juga dari pengalaman. Tapi menurut verifikasi belum bisa disebut benar kalau tidak dibuktikan dengan data. Maka saya harus mencari apa? Untuk memverifikasi bahwa memang tanggal 9 September 99 adalah hari pernikahannya Ibu Indaryani. Apa yang harus saya cari? Ya, Undangan, Prof. ya betul, Pak Sari. Undangan, sebetulnya masih ada undangan. Buku Kalau nikah. tidak ada, mungkin Buku ada nikah. ya buku nikah, betul. Itu buku nikah ada. Kalau tidak ada, saya cari mungkin ada pencatatan sipil di KUA. Iya. Ya toh? Iya, Jadi iya, Bro. kesimpulannya verifikasi adalah selalu memberi legitimasi terhadap sebuah pernyataan. Sehingga pernyataan itu kokoh sebagai kebenaran ilmiah. Kalau tidak bisa diverifikasi, berarti bukan kebenaran. Cuma memang masalahnya tidak semua teori ilmiah bisa dibuktikan secara nyata. Seperti tadi teori atom. Lihat dulu lagi caranya. Apalagi kira-kira pengalaman keseharian Anda semua yang sesungguhnya itu Anda lakoni sebagai sebuah kenyataan sehingga kita secara empiris bisa menyebutnya benar, tapi kayaknya susah terverifikasi.
bukan karena entitasnya yang memang sulit seperti atom, tapi kita juga berbenturan dengan nilai. Aksio Kemiskinan mungkin, Prof. miskin, orang ada itu data-data Verifikasi dari desili dinas desili apa. sosial. Iya, iya. Apa lagi yang kira-kira tuh? Bisa dia nih. Bisa. Strata Kalau saya kemiskinan tanya, katanya Prof. Verifikasi dari dinas sosial. Pak, itu juga strata bisa ada desil-desil toh. Cuma memang manusia Indonesia itu hebat mentongnya nunya itu politik kemiskinannya. Kalau ada bantuan miskin semua. Iya, betul itu Prof. Kalau tidak ada bantuan kaya semua. Iya. Nah, ini namanya biar miskin yang penting sombong. Iya. Itu. Jadi apa kira-kira pengalaman sehari-hari yang secara empirikal sesungguhnya adalah memenuhi kerangka kebenaran, tapi susah diverifikasi. Untuk melihat ini anunya ini anu, melihat ini kelemahannya verifikasionisme. Kira-kira apa? Kalau berhubungan dengan kepercayaan gimana itu Prof? Ya, yang mana kepercayaan? Coba saja, sebut saja, Bu, sebut. Sebut saja. Itu dari adat istiadat misalnya. Nah, ada istiadat atau bisa? Bisa nggak ya? Dan untuk itu kita tidak harus berbenturan dengan nilai kan? Oh iya. Saya mau cari tahu bagaimana Ibu Hamdana melakukan ritual penyembuhan penyakit. Kan saya bisa telusuri toh. Ibu Hamdana ke kuburan, saya Iya, bisa bisa lihat Prof. jejak-jejak kakinya, jejak Iya, bisa. kakinya di kuburan, atau saya pilih kubur, betul fotonya yang datang ini baca doa-doa. Oh iya betul itu yang datang kemarin terverifikasi Pak. Iya, iya, iya. Bagaimana memverifikasi hal-hal yang sifatnya private misalnya. Kalau saya tanya si Pendi, toh, si Ya, Prof. Pendi, si Pendi bagus, bagus dia punya perilaku reproduksi seksualnya bagus karena setiap dia berhubungan seksual dengan istrinya pakai kondom. Misalnya begitu toh. Bagaimana memverifikasi di pernyataannya di Pendi? Mungkin pergi lihat ini tempat sampahnya itu setiap hari. Susah itu. Diverifikasi, tanya istrinya. Istrinya juga tidak mau ngomong-ngomong karena masa begitu ditanya sembarang tuh. Iya, masih ada. Ya iya kan? Nah, Iya, inilah betul. kelemahan. Jadi sesuatu yang tidak bisa diverifikasi karena persoalan entitas yang memang tidak menampakkan dirinya secara fisik, ada juga yang berbenturan dengan nilai. Ya. Penelitian kesehatan itu harus dapat harus ada izin etisnya karena kita yang di dalam kemanusiaan kita ada harkat martabat sebagai nilai yang tertinggi, bukan ilmu pengetahuannya yang tertinggi. Biar kebenaran Anda mau cari kalau bertentangan dengan nilai, tunggu dulu. Untuk apa kau teliti tuh kondom di, di tempat sampah? Untuk apa? Gara-gara itu nanti kau diburu sama keluarganya, di sembarantong ini peneliti ini tidak ada etikanya, ya kan? Itulah kelemahan verifikasionisme. Jadi cenderung karena perhatikan, cenderung oleh karena
kita terlalu mengagung-agungkan ini verifikasi, kadang-kadang itu kita mencari pembenaran. Kalau tidak bisa saya lihat kondomnya, ya saya cari tahu saja di apotek, pernahkah Pendi beli kondom? Itu kan pembenaran lagi, karena bisa jadi Pendi beli kondom untuk si Andi, siapa namanya yang ada di sini? Yang ada ini, yang sering ke gunung, si Andika. Roni. Pak Roni. Pak Roni. Mungkin, ya Dia ke mungkin gua, Pendi beli ke dia Pak kok Roni, sering Pak ke gua. Roni, temannya dia menjual di apotek. Tapi kita sebagai verifikasionis sudah mengatakan, oh itu sudah bukti kuat itu. Nah itu namanya pembenaran. Lemah. Jadi kadang-kadang kita mencari-cari bukti-bukti sekedar untuk membenarkan. Inilah yang kadang-kadang disebut sebagai pseudo scientific. Ilmu yang palsu, seolah-olah benar karena melewati satu langkah metodologis, tapi sesungguhnya proses pembuktiannya itu meragukan. Nah, kayak perlu nanti diaudit. Anda juga kan sering ada yang di sini Kak, yang itu apakah asesor? Ada asesor akreditasi di sini. Nah, ini sering dia lakukan. Kalau ada asesor akreditasi di sini, dia sering itu memverifikasi. Terhindar, Prof. Nah, bagaimana mengatakan ada alat teknologi, ada alatnya, checklist ada. Berfungsi atau tidak? Nah, kadang-kadang dijalankan ini memang tidak berfungsi, tapi sengaja dia matikan listrik. Itu tergantung listrik itu, karena listriknya mati lampu sekarang. Mestinya bawa itu alat yang ada listriknya tuh, sehingga Anda tidak ditaktis. Kan ini banyak, kan itu kalau ada puskesmas, itu kepala puskesmas dan stafnya itu jago taktik itu. Kalau verifikatornya juga proses, sudah dapat padahal belum tentu bisa diverifikasi. Jadi begitulah, ada banyak kelemahan verifikasi yang memungkinkan keterandalan tadi ini verifikasi hadir untuk memperkuat kelemahan induktivisme dan deduktivisme. Saya mau tanya lagi sekali lagi. Apa kelemahannya? Halo? Putus-putus, Prof. Putus, Prof. Putus, Prof. Masa? Ada kedengaran tadi. Aduh. Kalau putus-putus. Tanda-tanda Kak, Prof. Putus tadi pertanyaan tak, Prof. Sempat hilang sebentar. Betul, jika itu putus-putus atau Iya, Prof. Betul. betul saya bertanya. Kalau memang putus-putus, saya harus memaksa untuk cari jaringan karena sebuah kesia-siaan saya lanjutkan perkuliahan kalau jaringan tidak bagus. Iya, sempat Adil nih, terputus Prof. tadi. Bagus gitu? Ya betul. Ya sekarang bagus, Bila tadi lalu pertanyaan putus. Ya, Tadi putus. maksud saya begini, bila lalu kalau tidak bagus, jangan biarkan begitu berlangsung, karena saya bukan cuma Anda yang rugi, saya juga rugi. Ya. Tidak mampu memberi sesuatu manfaat kepada Anda. Iya, Pak. Baik, Prof. Padahal sebenarnya ini banyak hal yang harus dilakukan ini. Jadi saya juga rugi kalau terbata-bata, terputus-putus, kita tidak respon. Padahal ada di alternatifku yang lain. Kan ini saya pakai jaringan Wi-Fi ini yang memang bisa diakses oleh banyak orang toh. Nah, kalau saya pakai yang personal, tidak ada yang ganggu saya. Ya.
Cuma kadang-kadang lama juga loadingnya dulu. Nanti kalau sudah loading aman nih. Sudah jalur tol. Apa tadi pertanyaannya tadi tuh? Aku lupa, Mi. Jadi Prof. apa kelemahan? Kelemahan. Apa Apa kelemahan? kelemahan induktivisme? Verifikasi. Ya, tidak bisa digeneralisasi. Datanglah deduktivisme untuk mengeneralisir untuk untuk menstrukturkan itu agar bisa digeneralisasi. Cuma masalahnya deduktivisme itu hanya sekadar struktur logiknya, tapi kadang-kadang basis empirikalnya itu, uji faktanya itu kadang-kadang tidak terbukti. Karena itu datang verifikasi untuk menguji. Nah, dengan demikian verifikasi ini setelah berjalan sekian lama masanya dalam lingkaran Wina, ya, Wina Circle, ada lingkaran Wina satu masaf yang mengusung positivisme logis. Dia juga positivisme logis, maksudnya itu sebuah pembuktian aktual empirik yang sudah dilakukan secara logik, sudah tersistematisasi itu penalarannya, dimulai dari teori diturunkan menjadi konstruk diturunkan menjadi variabel, hubungan variabel diubah menjadi hipotesis diuji. Itu positivisme logis. Diuji setelah diuji sudah kebenaran. Tapi ternyata kelemahannya tidak semua yang empiris, ya, tidak semua pernyataan ilmiah bisa diverifikasi. Contohnya di sini teori atom karena entitas. Tadi kita ada teori tentang benturan nilai. Ada ada tesis-tesis yang sulit untuk kita verifikasi secara ilmiah karena benturan etis di lapangan. Berubah di situ. Nah, yang kedua, kadang-kadang verifikator itu mencari berbagai cara betul-betul untuk membenarkan teori yang sudah ada. Jadi dengan verifikasi ini kalau begitu, memang dia hanya bergelut pada teori-teori itu karena memang sifatnya dia hanya pembuktian. Karena pembuktian sulit sekali kita pakai di dalam pengembangan teori-teori baru. Ingat itu ya. Karena pembuktian hanya membuktikan teori yang sudah ada. Tapi susah sekali untuk mengembangkan teori baru. Jadi dalam kaitannya dengan pembangunan teori atau novelty yang Anda akan jalani nanti di tesis, uji-uji hipotesis yang Anda lakukan itu hanyalah memperkuat teori yang sudah ada. Tapi tidak mampu untuk membangun teori baru. Kecuali kalau yang Anda ingin buktikan secara empiris adalah teori baru Anda yang lahir dari induktivisme. Karena itu mahasiswa S3 memang layaknya harus menggunakan 3 epistemologi ini secara bergantian di dalam menemukan novelty yang kuat. Dimulai dulu dari induktivisme, lalu disistematisasi dengan deduktivisme, lalu diuji secara verifikasionisme. Teori baru yang kuat. Kenapa teori baru yang kuat? Karena Anda beranjak dari
proses awal dengan menggunakan epistemologi untuk membangun teori. Apa itu? Grounded yang dimulai dari induktivisme. Mudah-mudahan Anda mengerti nih ya. Saya ulangi sekali lagi. Saya coba untuk pelan-pelan. Ya. Mahasiswa yang disertasi yang dikehendaki itu adalah sebuah disertasi yang outputnya adalah novelty. Novelty itu teori baru, konsep baru. Itu artinya pergelutan kita itu, medan lapangan kita itu bukan lagi pada teori-teori yang sudah ada. Teori-teori yang sudah ada itu justru kita jadikan sebagai debat epistemis untuk melihat ada celah. Ada celah tentang satu penjelasan tentang masalah kesehatan atau penyakit, yang dari celah itu Anda mau menemukan sebuah konsep baru. Anda mulailah induktivisme. Ya, induktivisme Perancis, Bacon dimulai dari fakta-fakta. Dimulai ini. Lalu Anda hubungkan fakta-fakta itu menjadi konsep. Konsep berhubungan dengan konsep menjadi proposisi. Proposisi dihubungkan dengan proposisi menjadi teori. Asumsi teori Anda sudah teori baru. Ini asumsi ya. Tetapi teori itu masih sifatnya apa tadi? Kontekstual. Kenapa kontekstual? Oleh karena dia beranjak hanya pada unit pengamatan spesifik. Kan induktivisme itu lokal-lokal yang khusus. Tiba-tiba kita sampai pada sebuah penjelasan umum yang sifatnya kontekstual, hanya berlaku pada konteks itu. Karena itu disebut tidak bisa digeneralisasi. Sampai di sini selesai induktivisme. Mulai kita masuk ke tahap pembangunan teori tahap kedua. Jadi sudah ada penjelasan Anda toh. Kita menyebutnya itu adalah pola. Itu adalah tema. Ya. Tema Anda turunkan menjadi konstruk. Mulai di sini bergerak deduktivisme. Deduktivisme itu dari umum ke khusus. Jadi tema yang sifatnya umum ini kita mulai persempit. Pola atau tema menjadi konstruk. Konstruk itu sebuah konsep yang level abstraksinya memang ada, tetapi sesungguhnya sudah bisa didefinisikan secara operasional. Konstruk. Ya, gitu. Sama dengan misi berarti Prof ya? Ya, misi, ya boleh ya, bisa misi itu konstruk. Tapi kan belum terlalu konkret, tapi sudah ada di situ terus ya bisa misi bisa. Misi kalau dalam manajemen kan, manajemen perencanaan bisa dalam, misalnya kalau dalam restra ya boleh, gitu ya konstruk. Bekerja lagi deduktivisme konstruk menjadi variabel. Nah, ini variabel sudah mulai menunjuk sebuah aktivitas yang memiliki variasi nilai. Berarti sudah bisa terukur. Nah, itu variabel itu lebih spesifik. Variabel ini nanti kalau Anda mau lebih konkretkan lagi variabel,
variabel itu yang menuntun kita untuk menyusun item-item pertanyaan. Ya tak? Nah, itulah mau digali untuk sampai di situ sesungguhnya deduktivisme sudah selesai. Jadi Anda sudah punya hipotesis. Pola asuh ataukah peran ayah variabel berpengaruh terhadap status stunting anak variabel. Ini hipotesis Anda ini secara deduktif Anda lahirkan dari sebuah pernyataan yang bersifat umum. Ini uji nih, bagaimana menguji ini kan tentu kita harus lihat faktanya di lapangan tuh, explore ini pola asuh, bagaimana bertanya tentang pola asuh itu nih item-item pertanyaan yang semuanya mengandung nilai variabel. Semua mengandung nilai berarti dia bisa diukur, bisa dikategorisasi, bisa di matematika, bisa dibuatkan model matematika, bisa diprediksi, bisa dihitung, dan lain sebagainya. Perhitungan Anda nanti itu, begitu Anda lakukan, Anda tanya ini tadi, pertanyaan ke lapangan, Anda sedang verifikasi. Anda boleh verifikasi sampai menguji, lalu ada pernyataan, ada hubungan yang bermakna antara peran ayah dan penurunan anak stunting. Tergantung uji-uji nanti. Boleh juga Anda odds rasio peran ayah 3 kali lebih kuat peranan hubungannya di dalam peran ayah bisa meningkatkan angka 3 kali penurunan angka stunting bagi anak. Itu boleh. Berarti menggunakan induktivisme, deduktivisme, verifikatif. Atau secara metodologi, saya bisa katakan Anda menggunakan pendekatan mixed method. Mixed method kualitatif Anda gunakan untuk mendapatkan proposisi, kuantitatif Anda gunakan untuk menguji atau memverifikasi hipotesis atau proposisi. Berarti verifikatif bisa juga disebut sebagai alat bagian daripada membangun teori, dengan catatan kalau verifikatif digunakan pada sebuah teori sifatnya masih mentah. Itulah hipotesis. Kalau sudah teori existing, yang membimbing Anda untuk mematakan masalah riset, kemudian membuktikan di lapangan, itu namanya pembuktian murni. Kecuali Anda punya konsep baru, Anda punya hipotesis baru, ya bolehlah kita gunakan. Begitu kira-kira penjelasan yang saya sampaikan secara hati-hati supaya benar-benar ini mahasiswa paham. Tentu harapan terbaiknya Anda bisa jadikan sebagai metodologi yang relevan lah. Saya tidak mau katakan terbaik, relevan dengan kondisi kekinian di mana kita menghadapi problematika public health yang begitu kompleks, dan dalam kompleksitasnya kita sulit memulai dari mana
untuk mengurai masalah itu. Maka saya potretlah itu karena kita berasumsi semua teori-teori yang ada hari ini kita anggap kurang mampu menjelaskan kerumitan yang karena mereka lahir di zaman kepastian. Apalagi kalau sekarang zaman ketidakpastian kontemporer yang lebih sesuai dengan postur masalah. Kalau GPT jangan kota. Replikasi jangan replikasi. Temukan sendiri di ruang-ruang sosialnya. Kalau Anda seorang epidemiolog, cari tahu dalam pengalamannya sebagai epidemiolog, fenomena apa yang menantang kita untuk menemukan solusi teoritik. Kalau Anda orang rumah sakit, temukan di ruang hospital fenomena apa yang bisa menggiring kita menemukan novelty. Kalau Anda birokrat, temukan juga di ruang itu adakah fenomena yang bisa membimbing Anda untuk meneliti sebuah tema disertasi yang tepat. Sama ketika Dr. Frans Fanon yang dari Aljazair itu ahli jiwa dari Aljazair, di ruang praktek klinisnya, klinik psikiatrinya, dia menemukan ide perlawanan revolusi di dalam melawan penjara. Dia mengundurkan diri sebagai dokter psikiatri pemerintah karena dia tahu untuk apa melakukan pengobatan jiwa kalau pemerintah sendiri memproduksi kegilaan melalui tekanan-tekanan batin, melalui kolonialisasi. Ya, akhirnya dari situlah dia mengundurkan diri, dan dari pengunduran dirinya ternyata dia dibaca sebagai ide perlawanan revolusi untuk menggulingkan kolonialisasi di Aljazair. Jadi yang picu itu adalah seorang dokter klinis, psikiatri. Nah, itu dia hanya lihat bahwa dirinya dijadikan sebagai alat legitimasi untuk mengesahkan penjajahan yang dilakukan oleh kolonial di Aljazair, intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah di sana. Karena seluruh hasil praktek dari pola-pola pemerintahan seperti itu melahirkan kegilaan dan dibawalah dia ke klinik untuk diobati. Seolah ini dibaca oleh Fanon mengundurkan diri, dan dari situlah gerakan rakyat untuk melakukan. Nah, itu namanya fenomena dari ruang-ruang sosial kita. Yang Roni siapa? Mana ada juga itu Roni. Temukan itu di gunung, adakah ular berbisa yang bisa Anda jadikan sebagai vaksin sosial untuk mengusir orang-orang yang sering bikin virus. itu mungkin ada di sana. Itu adalah sebuah pencermatan. Itu adalah model-model pencermatan yang bisa Anda alami untuk memudahkan kita untuk membangun konsep. Jadi konsep disertasi tidak lahir dari kajian literatur, tapi dia lahir secara dekat dengan kenyataan hidup kita.
itu jauh lebih bertenaga, bernas dibandingkan kalau Anda hanya menemukan gap dari sintesa literatur. Tapi kalau gap Anda temukan secara dunia kenyataan, selain lebih kuat, bernas, bertenaga, itu juga lebih familiar dengan kita sehingga kita bisa membangun exposure. Kita bisa membangun pemikiran yang cukup memadai karena kita memberi penjelasan ilmiah terhadap dunia kehidupan sosial kita. Dunia kehidupan sosial akan ditransformasikan menjadi dunia ilmiah, tinggal menggunakan peralatan ilmiah yang Anda sedang pelajari. Jadi mengubah dunia sosial menjadi dunia ilmiah tidak terlalu sulit kalau perkakas intelektual seperti epistemologi, ontologi, aksiologi, metodologi, Anda sudah kuasa. Hindari menulis disertasi yang replikatif. Karena sudah ada, kau tinggal ubah lokasinya. Kalau mau seperti itu, Anda masih menggunakan model S1, bahkan mungkin S2. Jadi proses S3 kita ini bukan sesuatu yang menantang, karena itu hanya sebuah kohabituasi saja. Kohabituasi artinya hanya mengulang kebiasaan S1 dan S2. Jadi jangan lakukan kohabituasi akademik di S3. Ya, harus kita lakukan sebuah pencermatan yang sifatnya progresif dengan Katanya, Prof. ya silakan. Mumpung ini membahas tentang penelitian untuk nanti disertasi. Misalkan nih, Prof. Tadi Prof kan bilang untuk apa namanya ada kalau kita lawan gitu ya. Nah, ini saya tertarik karena saya juga perokok, Prof ini, Prof. Dan kebetulan saya ini sekarang perokok herbal ya, kretek rempah namanya. Nah, Ya, memang kandungannya memang rempah-rempah Indonesia Nusantara. Ada jahe, kapulaga, dan ya, sebagainya. Nah, saya memang punya teman, Prof. Ini nyata nih memang. ya, Dulu dia memang sebelum rokok CK ini, rokok rempah ini, dia memang punya kondisi mau ke PPOK, sudah asma, sudah apa satunya itu bronkitis ya. Orang kritis, satu ya, itu ya itu orang satu lagi sudah apa namanya PPOK. Saya dulu sempat memberikan bantuan oksigen ke rumahnya, sudah nafasnya sudah Senin Kemis gitu loh ya. ya, Akhirnya sembuh, tidak boleh diprediksi, nggak boleh merokok sama dokter. Nah, ya, memang dia kalau ikut kumpul-kumpul dan ada yang merokok, itu ya, otomatis dia akan kambuh asmanya. ya. Itu, nah sekarang beliaunya itu malah merokok rempah itu, Bro. Prof. Kira-kira kalau saya meneliti tentang rokok rempah itu, boleh nggak disertai saya, misalkan? Karena itu kan berbeda dengan Pak Dokter Sarif. Bu Iya. Hamdani itu kan memang nggak boleh merokok kan gitu. Nah ini kan saya akan melawan itu boleh nggak kira-kira Prof? Kalau memang rokok kretek Bagus, rempah ini bagus. bisa Oke, bagus. meningkatkan. Mantap. Ini satu pendefinisian kebiasaan yang bagus untuk diangkat sebagai gap research, toh. Dengan gaya kritis. Jadi Anda nanti itu menggunakan paradigma kritis yang berupaya mengantitesis sebuah tesis yang dominan. Apa tesis dominannya? Merokok berbahaya bagi kesehatan. Kesehatan. Betul. Anda mengantitesis itu. Kenapa Anda mengantitesis? Karena paradigma kritis memang selalu dia berdiri mengambil jarak
terhadap kebenaran karena kebenaran itu syarat dengan kepentingan. Iya tak? Nah, jadi Betul. kalau ditanya boleh sekali, justru disitulah kekuatannya. Karena Anda membangun satu menantang arus utama mainstream namanya. Dan ini yang diajarkan oleh falsifikasi. Karena menurut bisa diuji hanya yang benar. Yang benar itu dilarang kesehatan. Dilarang merokok. Kalau kau merokok, kalau kamu mau membuktikan yang salah, tidak boleh. Harus membuktikan yang benar. Maka datanglah Karl Popper. Ini jawabanmu ini, Pendi. Bolehkah? Boleh. Silakan dengan epistemologi falsifikasi Anda berangkat pada sesuatu yang salah. Anda mau membuktikan kesalahan apa? Bahwa merokok adalah benar. Kan kebenarannya selama ini adalah, coba ya, merokok berbahaya bagi kesehatan. Ini yang dibuktikan, diverifikasi oleh, ya ini yang diverifikasi terus. Tapi bagi Karl Popper tidak selamanya itu yang, kalau yang begitu tidak berkembang ilmu pengetahuan. Kalau mau berkembang pengetahuan, buktikan yang salah. Apa yang salah? Merokok benar bagi kesehatan. Itu yang salah tak? Salah, betul. Inilah yang Anda buktikan. Itulah disebut verifikasi. Membuktikan yang salah. Nah, ini. Sepanjang kita tidak menemukan bukti bahwa yang salah benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, maka kebenaran itu kokoh terus. Semua angsa di planet ini adalah berwarna putih. Pernah kayaknya saya sentil di episode sebelumnya toh? Ya. Pernah kayak. Ya, bagus. Itu karena verifikasi kita percaya terus putih. Karena kita tidak pernah Melihat mencari satu bukti untuk membuktikan kesalahan. Maka datanglah Karl Popper dengan metodologi yang membuktikan kesalahan. Dia cari angsa. Siapa tahu ada berwarna di luar putih, ada betul hitam. Karena ada hitam, ada angsa hitam, ada apa? Maka seluruh pernyataan kebenaran yang selama ini kita yakini benar langsung gugur, digantikan kebenaran baru. Apa kebenaran barunya? Tidak semua angsa berwarna putih. Ada juga berwarna hitam. Berarti falsifikasi yang sedang dicoba oleh Fendi ini berpotensi untuk mengembangkan teori baru. Sekaligus menggugurkan teori lain. Maksudnya nggak berbahaya, Prof, untuk nanti pemerintah. Ada nanti itu, mudah-mudahan ini selesai ini epistemologi kita, biar nanti pertemuan berikutnya kita bermain di paradigma. Ada namanya nanti itu paradigma kritis. Ada 4 paradigma yang pernah disentil di mata kuliah matrikulasi kalau saya tidak salah. Ada positivistik, ada post-positivistik, ada konstruktivistik, ada kritis. Asumsi, batas-batas asumsi dasarnya ini kita akan diskusikan nanti pada pertemuan selanjutnya setelah ini. Tapi secara epistemologi, gaya penelusuran Fendi bermain pada gaya Karl Popper. Kalau dia dimasukkan dalam satu mas'af ilmiah, Anda sesungguhnya sedang
mencoba menjadi members anggota Mazhab Popperian, Popperian. ya, Popperian, ya itu. Aslinya member CK, Prof. Ya, ya itu Popperian itu selalu mau berusaha membuktikan yang salah. Nah itu. Jadi jangan mencari yang benar saja. Ada hubungan, jangan yang mencari yang ada hubungannya. Kau cari yang tidak ada hubungan. Ya, nah Siap, itu. Prof. Nah, karena itu sebuah teori harus berpotensi salah. Disebut falsifiable. Kalau dia terbukti salahnya, maka pernyataannya gugur, digantikan dengan teori baru. Begitu terus menerus. Falsifikasi, falsifiable. Dengan epistemologi ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak begitu kuat di dalam klaim kebenaran. Juga tidak terlalu memberi penilaian yang buruk, judgmental, terhadap mereka yang berada pada posisi yang berseberangan. Makanya ada istilah itu, epistemologi kanan, ada epistemologi kiri. Ya kan? Ada istilah ideologi kanan, ada istilah ideologi kiri. Sebenarnya itu permainannya hanya pada permainan majority minority. Ya, majority itu disebut majority karena paling banyak orang lakukan, karena itu dia disebut status quo. Minority itu kadang-kadang orang-orang yang kritis, hanya segelintir orang yang berpikir begitu, kadang-kadang dia disebut sebagai pendobrak. Ya, pendobrak perubahan. Nah, itu. Tapi dia minority. Kalau dia diposisikan dalam sebuah ideologi, tentu yang minority akan selalu diintimidasi oleh majority. Karena itu sangat kurang orang untuk bergerak pada arus minority. Atau kalau mau dianalogikan ke mata kuliah kita ini, epistemologi kiri seperti falsifikasi ini sangat jarang mahasiswa mau ambil alih karena takut serangan majority. Dosen-dosen Anda itu masih mayoritas berpikiran positivistik atau paling tidak post positivistik. Konstruktivistik ada sebagian kecil, tapi sangat jarang ditemukan yang berpikiran kritis. Karena itu berbahaya bagi masa depan. Karena secara ideologi lebih dominan itu adalah epistemologi kanan. Majority dia. Kalau Anda mengambil seperti ini harus kuat betul bagus kau punya tauhid. Ya. Jadi kalau bagus tauhid tidak gampang dipengaruhi. Kalau tauhidmu lemah, nanti sedikit pengaruh jadi bergeser mako. Sehingga Anda sudah mulai mempertontonkan kemunafikan intelektualitas. Ya, iya, karena bergeser dari standpoint Anda di awal. Standpointnya kan kritis. Tapi karena pengujinya orang-orang konvensional, ganti itu. Akhirnya Pendi juga karena sudah mulai pragmatis seperti ini. Nah, menafikan intelektualitas. Sedikit lagi serangan sudah murtad. Bahaya itu. Jadi perlu kamu kuda-kudanya kuat.
agar tauhid ilmiahnya bagus. Ya, ini Siap, bukan Prof. Siap. tauhid ketuhanan ya, tauhid Karena ya. memang sudah ada produknya, Prof. Ya, Jadi tinggal kita uji aja nanti. iya, Seperti apa nanti. betul. Dan kalau Anda berhasil, jempol. Maksud saya Betul. kira-kira untuk pemerintah gimana, Prof? Nanti nggak apa-apa. It's no problem. Kita tidak pernah bicara. Jadi sekarang ini kita sedang menjalani satu ritual akademik yang sifatnya netral. Anda tidak sedang menjalankan sebuah perintah birokrat untuk pendidikan. Tidak toh. Kita masih tetap berdiri di atas independensi. Nah, Siap, itu Prof. baru Siap. disebut spirit, intelektualitas, independensi, objektivitas. Nanti cara kita mengadvokasi dengan menggunakan bahasa komunikasi-komunikasi yang santun, nah itu bisa kita lakukan semacam pengaruh ya. Tapi kita ubah gaya komunikasi kan yang paling banyak bermasalah kan hanya karena Siap, komunikasinya siap. tuh. Nah itu jadi meskipun kesimpulan disertasinya nanti adalah sebuah antinomi melawan mainstream, tapi kalau itu dikomunikasikan dengan bagus, argumentasinya kuat, ya boleh jadi itu adalah titik awal dari perubahan. Orang akan menerima, silakan merokok dengan catatan kandungannya seperti yang disampaikan oleh Fendi. Prof. Nah, Siap. itu harus kuat kita, ya kuat. Jangan ragu. Memang semua revolusioner itu selalu apa ya, mendapatkan ancaman, risiko lah, bermain-main dengan risiko. Bukankah pegiat anti korupsi disiram air keras? Kayak gitu, ya kan? Pegiat perjuangan buruh diperkosa oleh aparat, lalu dibunuh, yang pada akhirnya dia dideklar sebagai pahlawan, Marsina. Nah gitu tuh. Hei, memang itu pejuang itu, Anda kalau pejuang-pejuang ilmiah memang mungkin babak belur, tapi bisa jadi 10-20 tahun Anda akan ditulis oleh sejarah bahwa Pendilah yang mengesahkan perokok eksis di bumi Nusantara. Itu gitu, jadi jangan ragu. Lanjut ya, lanjut. Ya, ini Setuju. ya. Jadi prediksi yang bisa diuji dan berpotensi terbukti salah. Ya. Falsifik. Jika teori tidak bisa dibuktikan salah, nah itu dia bisa bersifat dogma. Keyakinan metafisik. Sudah bukan ilmu, karena tanpa kita uji, tanpa kita terus-menerus kita percaya saja. Pada kondisi itu, seseorang atau sekelompok orang sedang berada dalam kesadaran dogmatis. Kesadaran boleh jadi yang disebut Gramsci sebagai kesadaran hegemonik. Yang boleh jadi yang disebut oleh Foucault sebagai panoptikon, ya, sebuah pengawasan yang dilakukan untuk menciptakan kepatuhan. Pengawasan itu, instrumen pengawasannya adalah ilmu pengetahuan, karena itu adalah sebuah kebenaran, menciptakan kepatuhan publik. Nah itu dogma, bukan ilmu. Ilmu itu kalau bisa diuji salah aja. Kalau dia masih tetap salah berarti kuat. Tapi kalau terbukti salahnya, maka perlu dilakukan perubahan yang lebih
baik lagi, ya. Nah itu karena kalau dia dogma keyakinan metafisik, akhirnya kita pun juga cenderung membenarkan itu secara latah tanpa argumentasi yang kuat, ya itu. Jadi secara skematik begini modelnya, ya. Ada dulu teori umum. Kalau verifikasi pembenaran, ya pembenaran, benar. Tapi ternyata bisa difalsifikasi. Falsifikasi satu. Ada pembenaran satu. Berarti kalau begini modelnya, lapisannya kalau lawyernya begini, pembenaran yang kedua ini koreksi terhadap pembenaran yang pertama. Kenapa koreksi? Karena ada falsifikasi. Koreksi itu adalah antinomi. Koreksi itu adalah antitesis. Koreksi itu adalah kritik, ya, terhadap sebuah kebenaran. Kalau melihat lompatan seperti ini atau perubahan atau graduasi seperti ini, kesimpulan kita pun juga boleh mengatakan bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak ada yang bersifat status quo. Tidak ada yang bersifat mutlak. Tidak dogmatis, bisa diubah. Karena kalau ada pembenaran yang berlangsung sekian lama tanpa digugat, besar kemungkinan pembenaran itu sudah diboncengi secara politik. Kenapa? Karena sesungguhnya pembenaran ini atau teori umum itu sesungguhnya berpijak pada realitas. Dan tidak mungkin teori itu tidak mengalami perubahan oleh karena pijakan dasarnya yang disebut realitas juga mengalami perubahan secara mendasar. Kalau begitu pembenaran pun juga harus berubah. Cuma masalahnya kalau realitas dinamikanya begitu cepat, tapi pembenaran yang kita yakini masih itu saja, berarti besar kemungkinan ada pengaruh politik ekonomi. Sehingga dia bertahan. Padahal kalau dia difalsifikasi, kita akan menemukan asumsi dasar yang berbeda. Pembenaran yang kedua. Bagi Popper ini bukan kebenaran akhir. Falsifikasi lagi. Muncullah pembenaran yang baru, difalsifikasi. Jadi dengan melihat skema ini, falsifikasi merupakan awal ditemukannya kebenaran baru. Bisa juga saya katakan, falsifikasi adalah sarana untuk membongkar kebenaran dogmatis. Karena dia menciptakan kebenaran baru. Bisa juga saya katakan, falsifikasi adalah metode kritik ilmu pengetahuan untuk menggugat kebenaran-kebenaran lama yang selama ini diyakini sebagai sebuah kebenaran. Ini falsifikasi. Apakah HIV/AIDS misalnya transmisi dominannya adalah seksualitas yang banyak-banyak memberi justifikasi atau pembenaran pada kelompok-kelompok minority misalnya.
apakah isu atau wacana seksualitas tidak mengalami sebuah pembelokan sejarah setelah seksualitas itu diboncengi oleh hal-hal yang bersifat moralistik, bukan sebuah konsep ilmiah yang independen dari berbagai kepentingan. Karena kalau dia moralistik, చేసిన మెటీరియల్ మళ్ళీ మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూసి అందులో వచ్చిన తీసుకుని కొన్నిసార్లు 30 కొన్నిసార్లు 40 ఇస్తాము. udah lebih bocor lagi. చేసి ఇలా కలిపేసి వ్యూస్ తయారు చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సీరియస్ ప్రోగ్రామ్ ఈ అబ్బాయి తండ్రి Bocor Mas Arif. Mungkin dia ikut juga conference, dia ikut international conference itu. Jadi super mewah, super elegan, benar-benar Nah itu. banget gitu ya. Kalau misalkan diharapkan lebih supaya mungkin barang-barang gitu Pak ya, kayak emas gitu masih kelihatan sering gitu ya. Jadi kalau ini sebenarnya kita terinspirasi kondisi sendiri. Jadi nggak apa-apa, nggak usah karena kalau ini mudah-mudahan kita semua tidak terganggu ya. Ada paradigma ilmiah yang berikut, saya mau agak cepat supaya selesai ini. Hampir mirip dengan dengan Popper. Thomas Kuhn ini memberikan kita satu konsep besar yang dia sebut revolusi ilmu pengetahuan. Kenapa revolusi? Karena ada dinamika sosial kultural yang membuat basis realitas itu sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi dasar teori, penjelasan asumsi dasar teori. Karena itu dia mengalami krisis atau anomali. Nah, disitulah lahir semacam revolusi ilmiah yang mendorong lahirnya paradigma baru. Mengapa paradigma promotif preventif lahir sebagai hasil gugatan paradigma kuratif? Karena realitasnya lebih efisien, efektif menciptakan perilaku pencegahan dibandingkan kalau pengobatan. Karena sehebat apapun pengobatan, kalau orang pernah sakit, sembuhnya juga tidak totalitas. Pasti ada berkas-berkasnya, itu cara berpikirnya. Belum lagi risiko-risiko yang berkembang dengan sangat pesat, sehingga kemampuan manusia untuk mengembangkan coping, mekanisme coping, itu penting untuk disampaikan, penting untuk diintervensi. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka pelayanan kesehatan kita akan terus-menerus mengembangkan pengobatan yang entah kapan ujungnya, habisnya. Nah, lahirlah paradigma promotif preventif. Dalam paradigma itu misalnya ternyata mengalami krisis juga oleh karena dalam promotif preventif kita hanya terfokus pada hal-hal yang berbau public health, berbau medicine. Kita tidak menyentuh hal-hal yang bersifat kultural, sosiologikal, politikal. Karena itu, dunia sekarang ini kan terkoneksi dengan berbagai situasi, berbagai kondisi, maka yang efektif itu harus melihat bagaimana manusia dan penyakitnya itu dalam satu ekosistem yang menyeluruh, yang utuh. Lahirlah paradigma sosial, kultural, determinan. Nah, itu jadi paradigma-paradigma itu akan selalu berkembang karena adanya perubahan sosio-kultural. Ada sains-sains baru yang dihasilkan atas pijakan realitas baru yang membutuhkan penjelasan baru. Jadi menurut Kuhn itu, awalnya sebuah ilmu berada dalam posisi normal sains. Tapi karena dunia kehidupan, termasuk dunia sistem, dalam kajian Habermas,
dunia kehidupan itu adalah kehidupan sosial masyarakat, dunia sistem itu adalah pengaturan yang dilakukan oleh negara. Baik dunia sistem maupun dunia sosial mengalami perubahan form, bentuk, perubahan interaksi, bahkan perubahan cita-cita atau tujuan bernegara. Karena ada perubahan seperti itu ya tidak mampu lagi ilmu yang dulunya ideal atau normal tidak mampu lagi memberi penjelasan. Krisis itu ditandai dengan anomali, ketidaksesuaian. Kalau anomalinya Durkheim dalam perubahan solidaritas itu, teori perubahan solidaritasnya, solidaritas mekanik ke organik itu karena ada semacam pembagian kerja yang diintrodusir oleh dunia kerja, membuat kehidupan sosial seperti keluarga juga malah mengalami job diferensiasi. Ya, ada pembagian job juga sehingga mengakibatkan kekacauan-kekacauan. Nah, lahirlah itu tipologi solidaritas yang disebut oleh Durkheim sebagai solidaritas organik. Ya. Jadi awalnya solidaritas mekanik yang normal, tapi karena ada anomali, nah terjadi revolusi. Apa revolusinya? Revolusi konsep. Solidaritas solidaritas kolektif yang berdiri pada atau di atas kekuatan komunal menjadi solidaritas organik yang terpecah-pecah berdasarkan dengan organik itu pecah-pecah itu berdasarkan dengan minat. Bisa. Ya, itu kajian. Di bidang kesehatan tadi sudah, di bidang sosial sudah, ekonomi misalnya ekonomi. Sekarang ini teori-teori ekonomi gagal kalau mau menjelaskan tentang bagaimana kemampuan daya beli saja kita mau jadikan alat ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi sebuah negara tanpa mempertimbangkan geopolitik. Karena ternyata pergerakan industri-industri dalam negeri itu banyak ditentukan oleh suplai bahan baku dari luar. Jadi kalau terjadi kekacauan geopolitik di dunia kawasan, ya itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi sebuah negara. Berarti penjelasan ekonomi konvensional yang hanya mengandalkan misalnya sumber daya dalam negeri itu tidak bisa lagi tanpa kita perluas kajiannya pada geopolitik global. Itu contoh paradigma baru yang lahir akibat anatomi realitas yang berubah. Ya, itu. Apalagi di bidang misalnya secara spesifik mungkin di layanan kesehatan kita misalnya. Mungkin pola-pola kita dulu menggunakan konsep manajemen modern ya. Ada konsep perencanaan, apalagi pelaksanaan, apalagi setelah dilaksanakan Henry Fayol monitoring Evaluasi, Prof. monitoring dulu. Evaluasi.
Ya, Ini monitoring itu. baru evaluasi tuh. Ini adalah satu konsep manajemen pelayanan yang sering kita pakai dan harus bekerja secara bertahap berdasarkan Henry Fayol. Tapi begitu misalnya institusi pelayanan kita mulai terpengaruh dengan isu modernitas layanan, contohnya misalnya teknologi, ya, dengan big datanya, kayaknya manajemen ini sudah usang. Mesti kita manajemen berbasis digital, di mana perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi berada dalam satu medium yang sama, yang semuanya bisa digerakkan secara paralel. Karena big data, real time, berarti yang lama-lama ini, aduh, tidak bisa lagi perencanaan 1 bulan, 6 bulan kemudian kita laksanakan, sudah tidak real time itu. Jadi manual base sudah tidak lagi dipakai, yang pakai akan tertinggal. Anda harus digitalisasi layanan kesehatan. Paradigma barunya sekarang, paradigm shift adalah sebuah teknologi digital yang mau tidak mau harus diterima sebagai sebuah inovasi. Kelihatan di sini kan Thomas Kuhn terbukti benar bahwa ada momen-momen sejarah, momen-momen sosial, momen-momen kultural yang membuat terjadinya anomali, krisis, apalagi bahasanya, disrupsi, ya, ada biasa itu kalau dalam teknologi, disrupsi, keruntuhan kehidupan karena teknologi, melipat jarak, apalagi menyingkat waktu. Teknologi menciptakan realitas yang baru yang kadang-kadang melebihi aslinya melalui mekanisme simulasi, simulakra. Nah, yang bilang begini nih Baudrillard jauh hari sebelumnya. Jean Baudrillard menyebut bahwa kita bisa membangun simulasi-simulasi, menciptakan realitas-realitas model untuk memprediksi, memproyeksi seperti apa kejadian yang akan datang. Nah, itu Baudrillard. Jadi kalau teman-teman masih di sains normal, tidak membaca, walau nanti ini Kuhn ini dilihat kapan perubahan sejarah itu terjadi. Kan jelas gitu ada pemantiknya. Seperti sekarang kan era teknologi banyak lagi kajian. Kita sekarang berada di society 5.0. Ya, 5.0 itu tadi. Digitalisasi. Jadi manajemen Henry Fayol yang size normal sebelumnya menjadi retak. Nih, menjadi retak toh? Kita harus tinggalkan itu. Jadi perencanaan di puskesmas sekarang jangan lagi itu mikro planning. Apa lagi namanya itu mikro planning? Apa scoring itu ya? Scoring prioritas. Wah, tidak ada begitu sekarang. Sekarang masukkan data. Diolah, kasih keluar. Yang mana prioritas berdasarkan kapasitas puskesmas. Jadi kita sekarang diperintah oleh algoritma.
Mau tidak mau begitu. Berarti pola layanan kita sekarang akan meninggalkan itu praktek lama dan memaksa diri untuk menerima praktek baru. Dan kalau itu tidak dilakukan, Anda akan tergilas. Pasti tergilas. Sebab Anda tidak mengikuti mekanisme hukum sosialnya Darwinisme sosial. Kalau Darwinisme sosial itu bukan Darwinisme biologi, ini Darwinisme sosial. Siapa yang memiliki kemampuan beradaptasi, dialah yang bisa bertahan. Itu Darwin. Jadi adaptasi itu cara individu di dalam merespon pergantian paradigma. Ikut S3 hari ini, itu boleh jadi adalah respon rasional Anda di dalam beradaptasi dengan realitas pekerjaan yang menuntut kapasitas intelektual yang berlebih. Ya, itu boleh jadi. Dan itu memang yang kita harapkan. Ya, kalau dilihat di skemanya begini Kun ya. Awalnya itu fase pre-paradigm. Diuji lahir normal sains. Ini lama berlangsung ini. Selama tidak ada anomali, normal sains akan terus dijadikan panduan moral untuk mengembangkan tingkah laku. Ini normal sains. Tapi begitu terjadi anomali, ketidaksesuaian, ketidakcocokan, terjadi perubahan atau pergeseran jalur kereta api kemarin itu, Bromo, di tempatnya Kapangan ini, di mana itu? Argo di Argo. Coba itu lihat itu gara-gara taksi. Taksi saja yang mati mesinnya membuat itu kereta listrik ya terhenti lalu dihantam dari belakang karena ada pergerakan rel yang tidak sesuai, kekacauan, anomali. Itu menandakan ada krisis. Supaya krisis teratasi, harus lahir pergeseran paradigma untuk menciptakan sebuah normal sains yang baru. Itulah disebut revolusi sains. Sebuah perubahan ilmu pengetahuan yang secara drastis itu terjadi akibat adanya krisis sosial, krisis kesehatan, krisis ekonomi. Mungkin nanti paradigma pembangunan kesehatan ke depan ini kalau menggunakan resepnya ini Kun, cepat atau lambat ini akan berubah. Karena kita ini sekarang di awal krisis ini. Kelihatannya negara ini lebih besar pasak daripada tiang. Negara menetapkan pertumbuhan di atas 5% atau 7%.
Satu sisi pendapatan melemah akibat daya beli lemah, pajak penerimaan negara kurang, satu sisi hutang besar. Ini bisa kita krisis secara ekonomi yang akan mempengaruhi nanti krisis kesehatan. Berarti teori-teori ekonomi, teori-teori kesehatan yang kita gunakan manakala berhadapan dengan krisis akar runtuh, mesti ada teori baru. Teori barunya kita tunggu. Apa realitas yang akan menguji itu? Bukan statistik yang uji. Realitas yang uji. Mana yang dijustifikasi sebagai kebenaran. Tergantung pada kebenaran mana yang menciptakan keteraturan. Pada kebenaran mana yang mengatasi krisis. Itulah kebenaran baru. Nah, ini paradigma kuno. Ada lagi namanya Imre Lakatos. Namanya program riset ilmiah. Nih, dia gabung antara Kuhn yang antara Popper dulu. Popper yang banyak kepembuktian yang salah dengan Kuhn yang melihat krisis sebagai momentum pergeseran paradigma. Bagi Lakatos, dia bilang jangan dulu katanya terlalu mengubah paradigma. Karena terlalu jauh kita melompat kalau hanya krisis sedikit, tiba-tiba kebenaran yang kita sudah yakini itu mau tiba-tiba digantikan dengan yang baru. Jangan. Yang harus kita uji itu adalah mungkin ada lapisan-lapisan teori itu yang bisa kita modifikasi sehingga lapisan utamanya, DNA-nya teori tidak berubah. Karena itu Lakatos menyebutnya program riset. Kita bagi-bagi dulu. Kalau ada satu konsep, kita klasifikasi. Mana konsep yang bersifat hardcore, inti teori, tidak boleh diganggu. Mana yang protectable. Protectable itu ya itulah asumsi tambahan yang memang mengalami krisis. Yang mengalami gangguan, yang mengalami gugatan. Nah, itu saja yang kita ubah. Tapi teori lamanya jangan, teori intinya jangan. Karena bagi Lakatos itu, teori itu, yang apalagi yang sifatnya grain, contoh misalnya teorinya Marxis, bahwa konflik kelas selalu terjadi karena pertarungan ekonomi, itu masih terus terjadi. Cuma ada protective belt yang berubah karena ada kelompok menengah. Kelompok menengah ini boleh dikata bagi Imre Lakatos, inilah yang kita kaji, bagaimana konstelasi antara kelompok borju dan proletar setelah ada kelompok menengah. Tapi basis konfliknya, basis ekonomi tetap seperti itu karena itu disebut hardcore. Tapi bagaimana konflik ekonomi ini beroperasi dalam ruang pertikaian kelas, itulah yang mungkin diubah karena ada kehadiran kelompok menengah, kelas menengah. Nah, itu contoh. Nah, kalau di bidang kesehatan, ya ini contohnya di bidang kesehatan ya. Misalnya penelitian AIDS. Di mana-mana itu HIV adalah penyebab utama AIDS. Ini hardcore. Biar terjadi pergantian sejarah konteks sosial, tetap HIV ini adalah penyebab utama. Virus toh. Yang protektif itu adalah penjelasan tambahannya. Apa? AIDS terjadi misalnya melemahkan sistem imun.
disebabkan faktor gaya hidup, infeksi oportunistik memperparah. Ini semua yang bisa diubah ini. Ketika ada pasien HIV yang tetap sehat, hipotesis pelindung disesuaikan, mungkin ada faktor genetik atau virus inaktif. Nah, inilah dia mau diriset. Kalau misalnya hasil riset kita memang mengubah itu, ya, dan arahnya ke hal yang lebih positif, disebutlah dia program riset yang progresif karena berhasil memprediksi mekanisme infeksi, mengembangkan, artinya memperbaiki pendekatan. Jadi protective belt ini diuji terus-menerus sehingga pendekatan kita bisa berubah. Sama dengan TB misalnya, protective belt-nya, contoh misalnya protective belt pendekatan stop, tidak cocok itu stop karena yang aktif petugas. Di era media yang terbuka, masyarakat semakin cerdas, semakin kritis, kayaknya keaktifan penemuan TB itu mesti berasal dari masyarakat. Jadi kalau begitu masyarakat yang harus aktif. Nah, stop ini sebagai pendekatan kita koreksi. Kita tambahkan mungkin harus ada persiapan sosial dulu sebelum stop. Berarti ada perluasan teori. Tapi tetap mengatakan bahwa hard code-nya adalah TB itu penyebabnya adalah bakteri, Mycobacterium di bakteri. Mikrobiologi patogen. Nah, itu tetap. Itu di mana-mana begitu. Ini imbrelacatos. Yang harus kita ganggu adalah protective belt. Sehingga kalau misalnya kita hasilkan sebuah temuan baru dalam rangka perbaikan, itu progresif, tapi kalau tidak, ya, itu disebut degeneratif. Artinya tetap mengikuti pola-pola yang lama. Pola-pola yang lama bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Degeneratif. Tapi kalau dia berubah, progresif. Nah, ini kelemahannya, sulit menentukan kapan sebuah teori benar-benar harus ditinggalkan. Jadi melihat ini tentu memunculkan kebijaksanaan bahwa tidak ada satupun epistemologi yang tidak meninggalkan kelemahan. Ya, itu. Terakhir ini adalah anarkisme metodologi. Feyerabend. Dia bilang Feyerabend, pusingnya semua ini terlalu banyak tatanannya, terlalu banyak protokolnya, terlalu banyak normanya. Kalau tidak sesuai itu semua itu dianggap tidak ilmiah. Sementara yang memproduksi norma, tatanan, metodologi, langkah-langkah itu adalah manusia. Manusia lagi-lagi tidak selalu netral. Karena itu kalau Anda dipaksa mengikuti tatanan itu dalam rangka memproduksi ilmu pengetahuan, sesungguhnya Anda sedang berada dalam proses anarkisme metodologi. Kadang-kadang dalam buku epistemologi kiri itu disebut anarkisme ilmu pengetahuan. Karena itu dianggap anarkis, maka Feyerabend ini menolak
satu metode ilmiah yang baku. Dia melihat bahwa metode itu bukan satu-satunya cara untuk menjelaskan seperti apa dunia. Ya, bukan. Diperkenalkanlah konsep anything goes. Artinya anything goes, apa saja boleh. Ya, apa saja boleh, silakan. Berbagai metode Anda bisa gunakan tanpa batasan ketat. Nanti ini banyak digunakan juga oleh kelompok yang di Amerika itu, kelompok utilitarianisme. Ini memunculkan misalnya konsep epistemologi atau paradigma pragmatisme, ya, pragmatisme John Dewey, ya, John Dewey misalnya. Ada pragmatisme, intinya adalah ya disebut kebenaran itu kalau bermanfaat. Jadi menguji bagaimana kebenaran itu adalah benar, lihat ada manfaatnya atau tidak. Persetan dengan itu di statistik, persetan dengan induktivisme, persetan dengan deduktivisme. Lakukan apa saja, berbagai metode Anda boleh lakukan, yang penting, ya, yang penting itu bisa memberi manfaat. Nah, itu pragmatisme. Yang mungkin ini anarkisme metodologi inilah yang membuka jalan menuju ke sana, ya. Dengan demikian ini karena tidak ada batasan yang ketat, dia memperkenalkan itu, ilmu ini bisa jadinya jatuh ke dalam ideologi atau mitos kalau kita mengkultuskan satu metodologi. Ini yang berbahaya ini kalau ada dosen penguji nanti yang hanya melihat positisme logis sebagai sarana mencapai kesimpulan ilmiah. Itu namanya kita masuk dalam perangkat mitos, ideologi. Kalau ilmu yang bersifat mitologi yang tadinya menggugat mitos jadi logos karena terlalu ketat jadi mitos lagi. Nah, ini yang digugat juga oleh Horkheimer, ya. Horkheimer itu dalam Enlightenment, ya. Ada pencerahan barunya itu dia gugat itu. Tadinya logos diharapkan membebaskan, ini malah mengungkung, menciptakan penjara-penjara baru karena kita tidak boleh keluar dari rel. Jadi Feyerabend memotivasi kita untuk secara bebas menggunakan berbagai metode yang disebutnya pluralisme metodologis, di mana sains, filsafat, seni, bahkan mistik ini berkontribusi terhadap pengetahuan. Bahkan mistisisme ini dipakai oleh ahli fisika. Ya, apalagi itu ahli fisika yang mencoba melihat kekuatan timur, kekuatan mistik timur. Dia mau pakai itu sebagai salah satu model untuk menemukan kebenaran baru karena dia orang fisika ini sudah terlalu lelah dengan uji-uji rumus dalam membaca realitas. Realitas ini sudah banyak berubah, perlu pendekatan mistik karena ada hal-hal yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diketahui, ternyata juga berkontribusi dengan kehidupan. Richard Capra, baca nanti Richard Capra, bagaimana Capra dalam bukunya Taoisme itu melihat kebenaran orang-orang timur itu
mulai diangkat sebagai metodologi baru untuk menjelaskan realitas. Ya, saya kira ini langkah-langkahnya ini, ya, ini sama saja, kesimpulannya seperti ini, ya. Terima kasih. Pas sudah menyita waktunya 5 menit, tidak apa-apa toh. Ini saya juga berusaha terus untuk lari-lari, karena kalau tidak nanti tidak pergerakan. Ya, bagaimana? Ada yang mau didalami? Kalau ada, simpan dulu di. Nanti pertemuan berikut saya kasih waktu 15 menit pertama untuk merefleksi hari ini. Sebab saya lihat ini Pak Sabib sudah tidak bisa lagi terlalu lama dipaku Zoom ini, soalnya dia sekarang pikirannya mengalami percabangan. Ada cabang-cabang. Ini saya takut kalau percabangan ini memproduksi lagi cabang-cabang baru, sehingga semakin sulit diatasi pertumbuhannya, metastasis nanti. Ya, jadi kita berhentilah dulu. Ingatkan saya minggu depan misalnya kita lagi di, mudah-mudahan, iya buka lagi, mudah-mudahan memang sudah ada jadwalnya. Ada ujian S2 full day. Kalau kita tidak sempat di Senin itu, mudah-mudahan ada hari di minggu depan bisa kita luangkan selama 2 jam untuk kelanjutan diskusi. Atau minggu depannya lagi, terserah, kita biarkan saja ritmenya mengalir toh. Tidak usah terlalu dikungkung oleh metodologi seperti tadi dibilang di toh. Kita ini tinggos saja, ini tinggos. Apa saja boleh, kita plural metodologi supaya semuanya jadi nyaman, ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum Makasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof.